Episode 78 Aku Bisa Melihat Segalanya. Peradaban feodal pertama dalam sejarah manusia adalah dinasti Qin, yang hanya bertahan sedikit lebih dari 2000 tahun. Menurut aku itu, ia telah mendirikan sebuah dinasti feodal lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan pada saat itu, ia mampu membuat buku-buku perunggu dan meninggalkan pesan-pesannya di dalamnya. Bagaimana mungkin teknologi semacam itu sebanding dengan dinasti Qin? Lebih dari 2 juta tahun kemudian, bukan hanya dinasti Qin, tetapi bahkan hingga saat ini, teknologi semacam itu tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu imajinasi Xia Feng. Suaranya tidak berakhir secara normal. Ia berkata akan mengakhiri hidupnya, lalu tidak ada yang lain. Apa yang menginterupsinya? Atau apakah hidupnya berakhir saat itu juga? Interupsi suara yang tidak biasa dalam buku perunggu memicu imajinasi Xia Feng. Saudara Lei, mau kemana? Suara Fan Fan memanggil dari belakang. Xia Feng baru saja meninggalkan villa ketika Fan Fan mengusirnya. Aku akan ke Biro 101, kata Xia Feng tanpa menoleh. Apa yang kau lakukan di Biro 101? Tanya Fan Fan cemas. Kapan kita bisa mulai bekerja? Xia Feng mempercepat langkahnya, sambil berjalan berkata, itu tugasmu, bukan tugasku. Sudah kubilang, aku akan bekerja sama denganmu saat aku senggang. Kau? Fan Fan tidak tahu mengapa Xia Feng menjadi seperti ini. Ia baik-baik saja sampai kemarin. Sikap dingin dan dominasinya membuatnya tidak nyaman. Xia Feng berjalan menuju Chevrolet Suburbannya. Tunggu aku. Fan Fan menyusul dan berdiri di depannya. Xia Feng melangkah memutarinya untuk membuka pintu. Fan Fan berdiri di depannya lagi, kali ini dengan tangan terentang dan dadanya membusung, seperti gadis kecil yang sedang marah. Xia Feng ingin tertawa, tetapi ekspresinya tetap dingin. Apa maumu? Kenapa kau melakukan ini padaku? Tanya Fan Fan dengan marah. Bagaimana aku bisa melakukan itu padamu? Apa aku menganiayamu? Atau memukulmu atau memarahimu? Senyum sinis tersungging di sudut mulut Xia Feng. Sudah. Emosi Fan Fan sedikit tak terkendali. Membosankan, kata Xia Feng dingin. Minggir. Aku sedang terburu-buru. Aku tidak akan, kecuali kau memberitahuku kenapa. Fan Fan mempertahankan posisi menahannya. Xia Feng melangkah lebih dekat, dadanya hampir menyentuh dada Fan Fan. Fan Fan secara naluriah mundur, tetapi pintu mobil ada di belakangnya, membuatnya tak punya tempat untuk mundur. Xia Feng melangkah lebih dekat lagi. Fan Fan secara naluriah memeluk area dadanya, takut ia akan memukulnya. Lagi pula, ia adalah wanita yang pemalu, dengan hambatan psikologis. Sekalipun ia memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan Xia Feng, ia merasa begitu tak berdaya, begitu rentan, tak mampu menahan tekanannya. Xia Feng tiba-tiba menyodorkan tangannya ke pintu mobil, menjebak Fan Fan di antara kedua tangannya. Tangannya menjalar ke rambut Fan Fan, dadanya hampir menekan area dadanya, wajahnya menjulang tinggi di atas wajah Fan Fan. Kau? Fan Fan tiba-tiba menegang, tetapi tak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam benaknya, Xia Feng bukan lagi pria yang lembut, ceria, dan berhati hangat, melainkan seorang CEO yang mendominasi. Dia agresif dan tak masuk akal, seperti binatang buas yang telah menyusup ke taman rahasianya, menghancurkan segala keindahan. Kau yakin ingin menghalangi jalanku? Nada bicara Xia Feng diwarnai sarkasme. Fan Fan menatap Xia Feng dengan mata melotot, takut Xia Feng akan tiba-tiba menyentuhnya. Ia gugup dan sedikit takut. Tetapi ketika memikirkan pekerjaan yang harus ia lakukan, ia tampak menemukan keberaniannya. Ia menggigit bibir dan berkata, ya, HMPH. Xia Feng mendengus dingin, tiba-tiba mendorong ke depan. Fan Fan langsung terdesak ke pintu mobil, dadanya menekan erat ke dada Fan Fan, menyebabkan area dadanya yang menggemaskan dan menggoda itu berubah bentuk. Kakinya menekan erat ke arah Fan Fan, tanpa meninggalkan celah. Wajah maskulinnya menekan kasar ke titik tersensitif Fan Fan, seperti tombak yang menusuk titik terlemah pertahanannya. Kontak ini, yang dipenuhi dengan kekuatan dominasi, langsung menghancurkan keberanian dan tekad Fan Fan yang tersisa. Wajahnya memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar karena sensitivitas yang intens. Dengan konstitusinya yang unik, kontak Xia Feng praktis merupakan invasi langsung. Kenikmatan instan itu mengalir deras melalui dirinya seperti air pasang, dan kakinya lemas, seolah-olah tulang-tulangnya telah ditarik keluar. Apakah kamu yakin masih ingin menghalangiku? Xia Feng menekan lebih keras. Tolong, jangan Leher Fan Fan memerah, suaranya gemetar. Pada titik ini, dia bahkan tidak berani mengatakannya, bahkan tidak menatap Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba melepaskannya, menariknya ke samping, lalu membuka pintu mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Fan Fan menatap Xia Feng dengan kaki terkatup rapat, takut untuk maju. Xia Feng menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan melesat pergi. Air mata menggenang di mata Fan Fan, dan bibirnya melengkung. Butuh waktu lama baginya untuk berkata, orang jahat. Tidak sopan. Kau menindasku.
Kau menindasku. Namun, tubuhnya merindukan sensasi yang baru saja dirasakannya, menginginkan lebih. Hal ini membuatnya malu. Saat Chevrolet Suburban melaju, pandangan Xia Feng beralih ke kaca spion, memperhatikan Fan Fan perlahan menjauh. Ia berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak punya pilihan. Markas Besar Biro 101. Begitu Chevrolet Suburban tiba, Tang Yuyan, yang telah menunggu di tempat parkir, berjalan menghampiri. Tank top hitam ketatnya menonjolkan ukuran dan tinggi dadanya, sementara celana pendek denim biru mudanya memeluk pinggulnya yang indah, lekuknya yang berisi dan ramping mengundang penampilan yang unik. Kakinya yang terekspos ke udara tampak putih dan halus, kulitnya sehalus sutra. Ditambah dengan sepatu kets New Balance merahnya, ia memancarkan aura muda dan seksi. Xia Feng keluar dari mobil dan menyapa. Selamat pagi, Yuyan. Tang Yuyan tanpa berkata sepatah kata pun atau tersenyum, melainkan melangkah ke arahnya. Angin pagi mengacak-acak rambutnya, membuatnya merasa sangat anggun. Apa yang dia inginkan? Tanya Xia Feng penasaran. Sebelum ia sempat memproses pertanyaan kecil ini, Tang Yuyan sudah mencapainya. Saat tatapan mereka bertemu, ia tiba-tiba merentangkan tangan dan merapatkan tubuhnya pada Xia Feng. Xia Feng secara naluriah mundur selangkah, tetapi dengan satu langkah itu, punggungnya terbanting ke pintu sebuah Chevrolet Suburban yang tinggi. Tepat pada saat itu, lengan Tang Yuyan meluncur di atas bahunya, menyentuh lehernya dan menjebaknya di antara keduanya. Posisinya sangat intim, wajahnya praktis menyentuh wajah Fan Fan, area dadanya menekan wajah Xia Feng. Napasnya mengipasi pipinya, membawa aroma feminin yang samar. Tatapan mereka bertemu, tetapi Xia Feng tertegun. Sekitar 1 jam yang lalu, ia menghentakkan Fan Fan ke dinding, memainkan peran seorang CEO yang dominan. Sekarang, Tang Yuyan juga menghentakkannya ke dinding. Jika ini pembalasan, itu terlalu cepat, bukan? Tapi Xia Feng bukanlah Fan Fan. Ia tidak memiliki fisik unik seperti Fan Fan, jadi ia tidak takut dengan kontak seperti itu. Xia Feng tersenyum. Apa yang kau lakukan? Aku sudah mengajakmu keluar 3 kali minggu ini, dan kau belum pernah keluar. Apa yang kau inginkan? Tang Yuyan bertanya balik pada Xia Feng. Xia Feng berkata, Thunder Horse Manufacturing sedang menjalani peningkatan menyeluruh, dan aku harus membangun mesin perkakas cerdas baru, mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk keluar dan bermain denganmu? Lalu kenapa kau di sini hari ini? Bukannya menginap di gudang senjata Thunder Horse? Yah, bukankah itu karena? Xia Feng berhenti sejenak di titik ini. Ia tiba-tiba mengerti mengapa Tang Yuyan begitu menekannya ke dinding. Tang Yuyan sudah mengajaknya berkencan 3 kali, tetapi ia tidak pernah keluar. Hari ini, Liang Xiao akan datang ke Biro 101, jadi ia bergegas ke sini dari gudang senjata Thunder Horse. Inilah alasan mengapa ia tersinggung. Bicaralah padaku, Tang Yuyan mendesak maju, tetapi ia mengendalikan posisinya, menghindari kontak fisik apapun. Ia tampaknya mengincar efek di mana ia akan menggodanya, tetapi tidak menyerah. Itu berbeda, kata Xia Feng sambil tersenyum kecut, menguatkan diri. Kedatangan Liang Xiao ke Biro 101 adalah masalah yang lebih besar. Kau masih memikirkannya, kan? Mata Tang Yuyan berbinar cemburu. Minggir. Tidak baik jika seseorang melihat kita. Xia Feng mengelak pertanyaannya. Aku tidak takut terlihat, jadi apa yang kau takutkan? Dorong aku, dorong aku. Aku yakin kau tidak akan berani mendorongku. Seru Xia Feng. Saat itu, sebuah SUV Mengshi memasuki area parkir. Xia Feng langsung melihat Long Bing di kursi pengemudi dan Liang Xiao di kursi penumpang. Tanpa sepengetahuannya, Xia Feng tiba-tiba mendesak Tang Yuyan. Dada mereka bertabrakan seketika, yang satu seperti batu keras, yang lain seperti keju lunak. Keju itu langsung berubah bentuk akibat benturan. Liang Xiao tersipu dan mundur selangkah. Pemandangan itu tak luput dari perhatian Long Bing maupun Liang Xiao. Long Bing tidak bereaksi, tetap sedingin biasanya. Liang Xiao sedikit mengernyit, tatapannya rumit. Namun, Tang Yuyan tersenyum puas, inilah yang ia inginkan. Long Bing dan Liang Xiao keluar dari mobil dan bersama-sama menghampiri Xia Feng dan Tang Yuyan. Kedua wanita itu tinggi, montok, dan menggairahkan, memiliki sosok yang menggairahkan dan memikat. Jika seorang pria harus memilih di antara mereka berdua untuk berkencan, itu akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Setidaknya, dari sudut pandang itu, Xia Feng tidak tahu bagaimana memilih. Itu adalah dilema. Liang Xia menatap Xia Feng, dan Xia Feng balas menatapnya. Tatapan mereka saling bertautan di udara. Hening, tanpa percikan, melankoli samar di hati mereka. Bertemu kembali, kenangan indah itu terasa seperti baru kemarin, tetapi takkan pernah kembali. Tang Yuyan memecah keheningan di antara mereka berempat. Menarik sekali. Mantan rival akan segera menjadi rekan satu tim. Dunia ini sempit. Apakah ini sambutan atau pengingat bagi Liang Xiao?
Senyum tipis tersungging di sudut mulut Liang Xiao, dan ia memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan yang jarang terlihat pada wanita. Itulah tanggapannya terhadap Tang Yuyan. Liang Xiao dan Tang Yuyan sama-sama seniman bela diri, tetapi ia dan Tang Yuyan adalah dua wanita yang sangat berbeda. Jika kita menggunakan karakter dari novel seni bela diri untuk menggambarkan mereka, Tang Yuyan akan menjadi Huang Rong, dan Liang Xiao akan menjadi Xiao Longnu. Yang satu berasal dari keluarga terpandang dan eksentrik. Yang satunya lagi berjalan di garis tipis antara kebaikan dan kejahatan, tak terduga. Kau, sudah beres? Xia Feng akhirnya bicara. Liang Xiao tersenyum lembut. Semuanya sudah beres. Kalau tidak, aku tidak akan berani datang ke sini. Aku senang kau kembali. Ribuan kata diringkas menjadi satu kalimat, dan Xia Feng merasa senang untuknya. Tang Yuyan berkata, Liang Xiao, meskipun kau telah diberi kekebalan, bukan berarti kau tidak melakukan sesuatu. Kau telah menyakiti Xia Feng sebelumnya, dan aku tidak ingin itu terjadi lagi. Liang Xiao tentu saja tidak senang dengan kebangkitan masa lalu, dan di hadapan Xia Feng. Alisnya sedikit berkerut. Kepala Seksi Tang, apa yang ingin kau katakan? Atau kau sedang mengisyaratkan sesuatu? Tang Yuyan berkata dengan tenang, kita semua perempuan. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan secara eksplisit. Biro 101 bukanlah CIA. Kau beruntung memiliki kesempatan ini. Kau harus menghargainya. Mengabdi pada negaramu dengan baik, dan menebus kesalahan masa lalumu. Jangan memikirkan hal lain. Kepala Seksi Tang, apa maksudmu dengan, sebaliknya? Kau tahu maksudku. Percakapan kedua wanita itu dipenuhi ketegangan. Kepala Xia Feng tiba-tiba terasa berat karena khawatir. Ia terbatuk, ayo kita temui Tuan Si. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Tang Yuyan dan Liang Xiao akhirnya diam. Namun, saat itu, Long Bing mendekat dan, tepat di depan mereka, mencengkeram kerah baju Xia Feng. Ah Bing. Xia Feng, yang ragu akan apa yang akan dilakukannya, merasa gugup. Long Bing merapikan kerah baju Xia Feng dan berkata dengan tenang, kau sudah bercerai, dan tidak ada wanita yang bisa membereskanmu? Lihat dirimu, kau bahkan belum merapikan kerah bajumu. Tang Yuyan dan Liang Xiao ketakutan. Kedua wanita itu berdebat, bertukar metafora dan serangan verbal tanpa henti. Namun, kepala seksi Long pergi begitu saja, meninggalkan mereka. Memang, Liang Xiao hanyalah mantan pacar Xia Feng. Tang Yuyan bahkan belum mengonfirmasi hubungan mereka. Hubungannya dengan Xia Feng masih ambigu. Namun, Long Bing adalah kekasih Xia Feng, seseorang yang bisa meniduri Xia Feng. Mengingat hubungan ini, wajar saja jika ia mengabaikan pertengkaran Tang Yuyan dan Long Bing, dan di depan mereka, meluruskan kerah baju Xia Feng untuk menegaskan dominasinya. Kepala seksi Long seolah memberitahu Liang Xiao dan Tang Yuyan bahwa apapun yang terjadi antara mereka dan Xia Feng, ia milikku, dan tak seorang pun bisa mengusirnya. Oke, ayo pergi. Long Bing meluruskan kerah baju Xia Feng dan menepuk pundaknya. Terima kasih. Xia Feng senang. Ia merasa Long Bing telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ia tidak suka menjadi mainan atau sasaran perebutan Tang Yuyan dan Liang Xiao. Dari sudut pandang itu, tindakan Long Bing sebenarnya membantunya. Namun, pada saat itu, Tang Yuyan tiba-tiba menampar pantat Xia Feng. Sebuah pukulan keras. Xia Feng menatap Tang Yuyan dengan takjub. Long Bing dan Liang Xiao juga menatap Tang Yuyan dengan takjub. Aduh, Feng Zi, ada debu di celanamu. Lihat dirimu, sudah bercerai, dan kau tidak punya wanita untuk membantumu membersihkan debu? Kata Tang Yuyan. Xia Feng? Ia membalas dengan cara yang sama, dan Tang Yuyan melakukannya dengan sangat baik kali ini. Namun saat itu, Liang Xiao mendekat. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. Tanpa sadar ia melirik pakaiannya, mencari bagian yang berantakan atau berdebu. Sayangnya, tidak ada. Liang Xiao tidak merapikan kerah Xia Feng atau mengulurkan tangan untuk membersihkan debu dari pantatnya. Ia hanya berkata, Feng Zi, ayahku juga pindah ke Kyoto. Ia ingin bertemu denganmu. Pulanglah bersamaku malam ini. Kata-kata pulanglah bersamaku malam ini diucapkan dengan lembut dan bijaksana, seperti seorang istri yang berbicara kepada suaminya. Ia adalah pacar pertama Xia Feng, dan jika bukan karena statusnya sebagai agen intelijen CIA saat itu, ia pasti akan menjadi pasangan Xia Feng. Ayahnya, Liang Zhengchun, adalah guru Xia Feng, yang telah mewariskan ilmu Wing Chun leluhur kepadanya tanpa ragu, dan telah lama memperlakukannya seperti putranya sendiri. Karena itu, keunggulannya tak tertandingi oleh Long Bing dan Tang Yuyan. Dan kata-katanya, pulanglah bersamaku, sungguh sempurna. Liang Xiao telah melakukan pekerjaan yang brilian. Xia Feng menggertakkan gigi dan mengangguk. Di mana guru tinggal sekarang? Liang Xiao tersenyum. Dia dan aku tinggal bersama. Kami menyewa apartemen di Sun Sine Community. Xia Feng berkata, bagaimana kita bisa menyewa apartemen? Kenapa tidak? Tang Yuyan tiba-tiba menyela Xia Feng.
Ayo pergi, ayo pergi. Kalau kita terlambat, ayah baptisku akan memarahi kita lagi. Persaingan terbuka dan terselubung ketiga wanita itu akhirnya berakhir. Xia Feng menghela napas lega. Baru hari pertama, dan sudah seperti ini. Setiap detik terasa berlalu begitu cepat. Jika selalu seperti ini, bagaimana mungkin ia bisa melewati hari ini? Ia mulai menyesal datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Mereka berempat tiba di kantor si Boren, tempat ia sudah menunggu. Raut wajah si Boren serius. Liang Xiao, ini hanya satu kesempatan. Kuharap kau menghargainya. Kau mengerti? Aku mengerti. Liang Xiao berdiri tegak dan berbicara. Setelah penelitian, Biro telah memutuskan untuk membentuk tim aksi yang menargetkan Eropa dan Amerika Serikat. Tim ini tidak hanya akan bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen, tetapi juga misi tempur. Anggota timmu akan melapor kepadamu nanti. Kau harus mengenal mereka dan melatih mereka. Ya, jawaban Liang Xiao sederhana dan lugas. Terakhir, izinkan aku mengingatkanmu. Ini Biro 101, bukan CIA. Tidak akan ada intrik atau asmara di antara anggota di sini. Aku tahu kau dan Xia Feng pernah menjalin hubungan sebelumnya. Meskipun itu palsu, tapi aku tidak ingin kau membuat skandal lagi. Bisakah kau melakukannya? Kali ini, Liang Xiao tidak memberikan jawaban yang tegas dan lugas. Bisakah kau melakukannya? Nada bicara si Boren tegas. Liang Xiao mengangguk dengan keras kepala. Aku mengerti. Aturan dibuat oleh manusia. Siapa peduli kau sedang jatuh cinta atau tidak? Long Bing dan Xia Feng adalah contoh nyata. Aturan Biro 101 memang ada, tetapi mereka berdua masih saja berselingkuh. Tang Yuyan juga berselisih dengan Xia Feng untuk menggantikan posisi Shen Tutianyin sebelumnya. Karena itu, aturan Biro 101 ini sebenarnya hanyalah hiasan. Aku mengerti. Kalian bertiga pergilah, kata si Boren. Long Bing, Tang Yuyan, dan Xia Feng berbalik dan pergi. Si Boren berkata, Xia Feng, siapa yang menyuruhmu pergi? Kau anak kecil, tetaplah di sini, aku sedang membicarakan mereka. Liang Xiao tertegun sejenak, lalu mengikuti Tang Yuyan dan Long Bing keluar dari kantor si Boren. Bosi, ada yang salah? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Silakan duduk. Si Boren berdiri dengan senyum di wajahnya. Teh apa yang ingin kau minum? Aku punya Jin Junmei dan teh oolong di sini. Bosi, kau masih saja sopan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata Xia Feng sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan membuatkanmu teh. Xia Feng? Si Boren mendorong Xia Feng ke sofa, lalu berdiri di depannya seperti beruang. Ku bilang, kau pasti tahu apa yang dipikirkan Yuyan. Kan? Dia bukan anak kecil lagi. Kau sudah bercerai dari Shen Tutianyin sekarang, dan kau lajang. Organisasi telah memutuskan untuk mempertemukan kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Yah, bukankah begitu? Bukankah berpacaran itu dilarang? Kepala Xia Feng berputar-putar. Si Boren memelototi Xia Feng dan berkata dengan serius, memang tidak baik bicara berdua saja, tapi ini kan diatur oleh organisasi, jadi jelas berbeda. Yang disebut organisasi itu mungkin dia. Tuan Si. Saya baru saja bercerai, dan sekarang saya bahkan takut pada wanita. Apakah Anda masih ingin saya menikah? Pengelolaan bisnis, 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 DLL. Xia Feng? Baiklah, baiklah, aku tahu kamu juga sedang tidak enak badan sekarang. Aku akan memberimu waktu lebih banyak, tetapi kamu harus mengambil keputusan dengan cepat. Kakek Tang meneleponku setiap hari, dan aku mulai kesal dengannya. Xia Feng tersenyum kecut. Terima kasih, Tuan Si. Ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaanmu di Akademi Ilmu Pengetahuan? Xia Feng ingin mengatakan yang sebenarnya kepadanya, tetapi beberapa orang enggan melakukannya. Sekumpulan penulis, jangan anggap serius mereka. Staf Akademi Ilmu Pengetahuan. Xia Feng tertawa hambar. Pergi dari sini. Xia Feng bangkit dan pergi, merasa seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Tunggu sebentar. Si Boren tiba-tiba memanggil Xia Feng lagi. Tuan Si, apakah ada hal lain? Xia Feng berbalik dan meliriknya. Si Boren menunjuk hidung Xia Feng. Xia Feng, bisnis, 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 dan bisnis. Xia Feng menyiapkan beberapa hadiah, dan di malam hari Xia Feng mengantar perusahaan asuransi. Kesehatan, melihat tuannya dan wanita yang pernah sangat dicintainya tinggal di tempat seperti itu, Xia Feng merasakan kesedihan yang mendalam. Saat Xia Feng memarkir mobil, Liang Xiao mendekat. Dia telah menunggunya sejak pagi. Jika kamu tidak segera datang, aku akan mengira kamu tidak akan datang, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Xia Feng keluar dari mobil, membawa sekantong besar hadiah. Aku membeli beberapa di perjalanan, jadi agak terlambat. Tidak perlu sopan, mata Liang Xiao menyiratkan sedikit penyesalan.
Xia Feng tersenyum. Aku tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Biarkan aku yang memegang barang-barangnya, lalu ikut aku. Liang Xiao mengambil sekantong hadiah dari tangan Xia Feng. Xia Feng mengikutinya, berkata, Xiao, mengapa kau dan guru tinggal di tempat seperti ini? Liang Xiao menjawab, apa salahnya tinggal di tempat seperti ini? Ayah dan aku dulu tinggal di tempat seperti ini, tidak jauh berbeda. Jika kau mengalami kesulitan, beritahu aku saja. Jangan sungkan. Aku tidak punya kemampuan sebelumnya, tetapi sekarang aku bisa membantumu, kata Xia Feng. Maksudmu uang? Aku benar-benar tidak punya banyak. Gaji CIA tidak tinggi, dan aku sedang buron kali ini, jadi aku bahkan tidak berani menarik uang dari bank. Ayahku yang membayar sewa rumah saat aku pulang, kata Liang Xiao. Guru tidak menghasilkan banyak uang dengan mengelola sekolah bela diri sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan membelikanmu dan guru sebuah rumah, lalu memberi guru sejumlah uang untuk masa pensiunnya. Bagaimana menurutmu? Itu caraku menunjukkan baktiku pada orang tua, kata Xia Feng. Liang Xiao tersenyum. Kau akan membelikan rumah untukku dan ayah? Kalau Tang Yuan itu tahu, apa dia tidak akan datang dan merobohkannya? Kata Xia Feng, sedikit malu. Aku dan dia hanya teman biasa. Kau pikir dia teman biasa, tapi dia tidak menganggapmu teman biasa. Apa kau tidak lihat? Pagi ini di Biro 101, dia memberiku peringatan, mengisyaratkan agar aku tidak dekat-dekat denganmu. Dia sepertinya menganggapmu pacarnya, ya? Xia Feng bingung harus menjawab apa. Ia terbatuk kering. Baiklah, mari kita bicarakan hal lain. Apa kau sudah terbiasa kembali ke rumah? Apa ada sesuatu yang terjadi antara kau dan Long Bing itu? Xia Feng berkata. Meskipun perbedaan antara pria dan wanita hanya sedikit lebih besar dan sedikit lebih kecil, terkadang mereka tampak seperti makhluk dari dua dunia yang berbeda. Pola pikir mereka tidak dapat menyatu. Saat masuk, Xia Feng melihat Liang Zhengchun duduk di sofa menonton TV. Ia memanggil, Tuan, dan Liang Zhengchun buru-buru berdiri dari sofa. Liang Xiao tersenyum dan berkata, Ayah, Feng Zi ada di sini dan membelikanmu banyak hadiah. Feng Zi, kau benar-benar bodoh. Rumahku adalah rumahmu. Kenapa kau membelikanku hadiah saat aku pulang? Meskipun begitu, wajah Liang Zhengchun dipenuhi senyum. Ia selalu memperlakukan Xia Feng seperti putranya sendiri. Sayang sekali putrinya telah berbuat tidak sopan kepada Xia Feng, dan itu membuatnya, sebagai guru mereka, malu melihat Xia Feng. Sekarang Xia Feng ada di sini. Meskipun ia tidak membeli apapun, ia tetap bahagia. Xia Feng melangkah maju dan berlutut di hadapan Liang Zhengchun. Ini adalah ritual kuno, tetapi para seniman bela diri menghargainya. Xia Feng bersedia memberi Liang Zhengchun hadiah yang begitu murah hati karena kemampuannya untuk lolos dari bahaya berkali-kali dan bertahan hidup hingga hari ini sebagian besar berkat Wing Chun asli yang diajarkan Liang Zhengchun kepadanya. Liang Zhengchun membantu Xia Feng berdiri, merasa terharu. Lihatlah dirimu, kau di sini, dan kau membawakanku hadiah dan hadiah yang begitu murah hati. Guru, aku sangat malu. Aku tidak bisa menerima hadiah murah hatimu. Guru, jangan bilang begitu. Kau akan menjadi guruku seumur hidup. Lagi pula, bagaimana mungkin aku datang menemuimu dengan tangan kosong? Aku harus membeli sesuatu. Sebenarnya, aku tidak membeli banyak, hanya teh dongding olong kesukaanmu dan beberapa suplemen, kata Xia Feng. Liang Zhengchun tertawa terbahak-bahak. Bocah, apa kau pikir aku sudah sampai pada titik di mana aku membutuhkan suplemen? Aku mungkin sudah tua, tapi aku masih kuat dan sehat. Liang Xiao berkata, Ayah, Feng Zi ada di sini. Ayo makan. Liang Zhengchun menatap Liang Xiao. Raut wajahnya tiba-tiba dingin. Ia berkata dengan tegas, apa gunanya makan malam? Ada satu hal yang belum kau lakukan. Xia Feng tak tega melihat Liang Xiao disalahkan, jadi ia segera berkata, Tuan, apakah ada hal lain yang belum kau lakukan? Aku akan melakukannya. Berdiri saja di sana, kata Liang Zhengchun. Lagi, Xiao, kemarilah. Bibir Liang Xiao bergetar, dan ia perlahan berjalan di depan Liang Zhengchun dan Xia Feng. Berlututlah, tegur Liang Zhengchun. Liang Xiao, bergidik, menatap Xia Feng dengan penuh semangat. Kenapa kau menatapnya? Aku ingin kau berlutut dan mengakui kesalahanmu pada Feng Zi. Liang Zhengchun memelototi Liang Xiao. Xia Feng akhirnya mengerti apa yang dimaksud Liang Zhengchun dengan tidak melakukan apa-apa. Ia segera membujuknya. Tuan, jangan seperti ini. Xiao dan aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak ingin dia mengakui kesalahannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Itu tugasnya. Dan kau masih melindunginya. Liang Zhengchun semakin marah. Saat itu, Liang Xiao berlutut di hadapan Xia Feng. Air mata mengalir deras. Feng Zi, aku salah. Maafkan aku. Xia Feng mengulurkan tangan untuk membantu Liang Xiao berdiri.
tetapi dia tidak mau bangun. Jika kau tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun, kata Liang Xiao. Mata Xia Feng berkaca-kaca, dan suaranya sedikit bergetar. Aku memaafkanmu. Tidak apa-apa. Bangun, bangun. Liang Xiao akhirnya menerima bantuan Xia Feng dan berdiri. Ia melihat kabut di mata Xia Feng, dan saat itu juga, hatinya tersentuh hingga ke bagian terlembutnya. Suka dan duka menyelimutinya, dan air matanya kembali mengalir deras. Kenapa menangis? Apa kau menyesalinya? Kau dan Feng Zi adalah berkah dari surga, tapi kau tidak menghargainya dan malah melakukan hal seperti itu di belakangnya. Kau benar-benar mempermalukanku. Liang Zhengchun tidak menunjukkan belas kasihan kepada Liang Xiao. Liang Xiao menahannya dalam diam. Ia berani menatap Xia Feng, tetapi tidak pada Liang Zhengchun. Baiklah, baiklah, ayo makan. Xia Feng segera mengalihkan perhatian Liang Zhengchun. Di meja, Liang Xiao dengan patuh menuangkan segelas anggur untuk Liang Zhengchun dan Xia Feng masing-masing. Xia Feng berkata, Xiao, kau juga minum. Jarang sekali kita bisa bersama hari ini. Liang Xiao mengangguk, lalu melirik Liang Zhengchun, seolah meminta izin. Liang Zhengchun berkata dengan kesal, minum saja kalau Feng Zi menyuruhmu. Apa kau benar-benar butuh aku menuangkan minuman untukmu? Xia Feng sudah mengambil botol dan menuangkan segelas untuk Liang Xiao. Terima kasih, kata Liang Xiao lembut. Mari kita bersulang untuk reuni ini. Xia Feng mengangkat gelasnya. Ketiga gelas itu berdenting bersama. Segelas anggur ini terasa sangat manis. Setelah beberapa teguk, suasana menjadi lebih rileks, dan Xia Feng berkata, Tuan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ada apa? Liang Zhengchun melirik Liang Xiao, yang kemudian membantu Xia Feng mengambil sepotong iga babi. Xia Feng tidak menghiraukannya. Ia berkata, Tuan, sebelumnya saya tidak punya kemampuan untuk menghormati Anda, tetapi sekarang saya punya. Saya merasa tidak enak Anda tinggal di tempat seperti ini. Anda seperti ayah saya, dan jika orang lain melihat saya, mereka akan mengatakan saya tidak berbakti. Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Liang Xiao menyela. Ayah, Feng Zi ingin membeli rumah untuk kita, ayah dan anak. Ya, dia juga bilang akan memberikan Anda. Liang Zhengchun menyela Liang Xiao. Kapan saya menyuruh Anda bicara? Diam. Oh. Liang Xiao dengan patuh menutup mulut. Liang Zhengchun menatap Xia Feng. Benarkah? Xia Feng berkata, itulah maksudku. Aku ingin membelikan rumah untukmu dan Xiao, dan aku ingin memberi Tuan sejumlah uang untuk masa pensiunnya. Bagaimana mungkin? Tuan, apa salahnya? Tuanku, dan aku seperti anakmu. Apa salahnya seorang anak membelikan rumah untuk ayahnya? Terima saja. Beri aku kesempatan untuk memenuhi kewajiban berbaktiku, kata Xia Feng tulus. Kau meminta rumah dan uang pensiun, kata Liang Zhengchun sambil tersenyum. Apakah kau masih merindukan putriku yang konyol? Xia Feng? Ayah. Liang Xiao memutar matanya ke arah Liang Zhengchun. Feng Zi berbakti padamu, mengapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Feng Zi sangat berbakti, terima saja. Paling buruk, aku akan membalasnya nanti. Bagaimana aku bisa membalasnya? Kau pikir aku tidak tahu betapa mahalnya rumah di Kyoto? Aku bahkan tidak bisa membalasnya bahkan jika aku menjualmu padanya, kata Liang Zhengchun. Liang Xiao melirik Xia Feng dari sudut matanya. Xia Feng segera mengambil iga yang telah Liang Xiao taruh di mangkuknya dan mengunyahnya berulang-ulang. Baiklah, aku akan mengambilnya. Tapi kau sudah membeli rumah ini, jadi kau harus sesekali mengunjungiku, atau aku akan pindah lagi, kata Liang Zhengchun. Xia Feng tersenyum, tentu saja, tentu saja. Setelah makan malam, Liang Zhengchun berkata ia akan mencari teman bermain catur, dan pergi sebelum Liang Xiao selesai mencuci piring. Hanya Xia Feng dan Liang Xiao yang tersisa di ruangan itu, dan suasana di antara kedua mantan kekasih itu taplak lagi terasa sedikit canggung. Biar aku bantu kau beres-beres, kata Xia Feng saat Liang Xiao membersihkan piring. Liang Xiao meraih tangannya. Bagaimana kau bisa membiarkan seorang pria melakukan hal seperti ini? Kau seharusnya istirahat. Ia menyuruhnya istirahat, tetapi ia tidak melepaskannya. Baiklah, aku akan membantumu beres-beres. Xia Feng menarik tangannya, mengambil piring, dan menuju dapur. Liang Xiao mengikutinya, tetapi pintunya sempit, dan mereka berdua berdesakan masuk. Area dada lembut Liang Xiao menekan dada Xia Feng, dan piring berisi telur orak-arik dan tomat yang setengah dimakan di tangannya tumpah menimpa dirinya dan Xia Feng. Mereka segera berpisah, tetapi piring yang setengah dimakan itu telah menempel di dada, perut, dan roknya. Xia Feng pun tak luput, dada, perut, dan selangkangannya berlumuran cairan dari telur orak-arik dan tomat. Maaf, jangan bergerak. Biar aku yang membersihkannya. Liang Xiao mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk tomat dan telur orak-arik yang menempel di selangkangan Xia Feng. Sebelum Xia Feng sempat bereaksi,
Ia ditampar 2 kali. Tangannya seolah melakukan sihir. Hanya dengan 2 ketukan lembut, kain itu sedikit mengembang, seolah-olah mengembang. Liang Xiao berjongkok untuk melanjutkan membersihkan noda dari celana Xia Feng. Kerahnya terbuka lebar, memperlihatkan potongan tomat dan telur orak-arik yang terselip di belahan dadanya yang seputih salju. Jauh dari kesan kotor, justru terasa lezat. Posisi jongkoknya semakin memperlihatkan kakinya yang indah, dengan sedikit sentuhan renda ungu yang memikat. Paha seputih salju, renda ungu, dan area dewasa yang dibalutnya, lekukan samar dan bentuk montoknya, semuanya memikat. Akibatnya, sebelum tangan halus Liang Xiao bisa mencapai titik itu lagi, selangkangan Xia Feng telah menggembung lagi. Lepaskan nanti, aku akan mencucinya untukmu, kata Liang Xiao lembut, tangannya yang lembut menepuk-nepuk selangkangan Xia Feng dengan lembut. Rasanya lebih seperti menyetrika daripada menepuk, tetapi dengan tambahan uap. Kesabaran Xia Feng segera menipis. Yah, tiba-tiba aku ingat. Aku ada urusan lain. Aku harus kembali ke kantor. Kau? Bagaimana kau akan pergi seperti ini? Mata Liang Xiao dipenuhi kekecewaan. Xia Feng menarik diri. Tidak apa-apa. Aku hanya mengotori celanaku. Aku sedang duduk di mobil, tidak ada yang melihatku. Ngomong-ngomong, aku akan menyuruh asistenku memeriksa rumah besok. Aku akan meneleponmu ketika aku melihatnya. Liang Xiao mendesah pelan. Ia tidak menginginkan rumah. Tidak bisakah ia melihat itu? Di bawah sinar matahari pagi, sepasang muda-mudi berjalan di rerumputan. Pria itu tampan dan tinggi, wanita itu lembut dan menawan. Bergandengan tangan, mereka membentuk pemandangan unik di bawah cahaya pagi keemasan. Xia Feng menatap pasangan itu, dan senyum tersungging di bibirnya. Pria itu adalah Liu Zhengnan, dan wanita itu adalah adiknya. Ia lega melihat adiknya telah menemukan kebahagiaannya. Liu Zhengnan bukan hanya pekerja yang hebat tetapi juga pribadi yang ramah. Yang lebih penting, ia memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Ia merasa yakin mempercayakan Xia Sue kepadanya. Xia Feng menghampirinya. Kak, kamu juga jalan-jalan? Sapa Xia Sue dengan penuh kasih sayang saat melihat Xia Feng. Tuan Xia, selamat pagi. Liu Zhengnan juga menyapa Xia Feng. Xia Sue menyentuh lengan Liu Zhengnan, seolah mengisyaratkan sesuatu. Liu Zhengnan kemudian mengubah ucapannya, Kak. Panggilan ini menegaskan hubungan mereka. Xia Feng sedikit malu, tetapi tetap mengangguk. Baiklah, Zhengnan, beli rumah hari ini. Beli rumah untuk apa? Aku sudah punya rumah, kata Liu Zhengnan. Xia Sue tersenyum dan berkata, Kak, kamu tidak ingin Zhengnan membeli rumah dan mobil sebelum menikah denganku, kan? Xia Feng memelototi Xia Sue. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau menikah, aku akan memberimu gedung. Kenapa Zhengnan perlu membeli rumah? Aku sudah meminta Zhengnan membeli rumah untuk majikanku, dan hak milik akan didaftarkan atas nama Liang Zhengchun. Ya, tidak masalah. Liu Zhengnan langsung setuju. Kakak, apakah Liang Xiao sudah kembali? Xia Sue bertanya ragu-ragu. Xia Feng berkata, ya, dia sudah kembali. Kakak, apakah kau dan Liang Xiao kembali bersama? Kenapa kau banyak bicara? Jangan ikut campur urusanku. Xia Feng melanjutkan, Zhengnan, kalau kau pergi membeli rumah, tarik 5 juta lagi dari Departemen Keuangan. Berikan uang ini, beserta hak milik, kepada majikanku. Baiklah, tidak masalah, Tuan Xia. Kakak. Liu Zhengnan tampak tidak terbiasa dengan alamat baru ini. Aku akan pergi ke bengkel. Xia Feng berbalik dan pergi. Kakak, aku juga akan membeli rumah, kata Xia Sue. Xia Feng melambaikan tangannya. Silakan, beli villa saja. Jangan simpan uang untukku. Itu atas nama Tuan, jadi harus banyak. Baiklah, jangan khawatir, serahkan urusan ini pada Zhengnan dan aku. Xia Sue berkata sambil tersenyum. Ketika Xia Feng pergi, ia berkata kepada orang-orang yang datang, Zhengnan, ayo kita lihat proyek properti di bawah Wan Xiang Group. Pergi ke rumah kakak iparku? Liu Zhengnan tampak malu. Direktur Xia tidak bilang, mungkin dia tidak menginginkan ini? Direktur Xia, ludahkan saja apa yang kau makan. Liu Zhengnan. Xia Sue berkata dengan genit, dengarkan aku tentang masalah ini. Tapi, Liu Zhengnan ragu untuk berbicara. Xia Sue meraih lengan Liu Zhengnan dan menjabatnya dengan lembut. Jadi, kau mendengarkan kakakku atau aku? Kau. Liu Zhengnan tidak tahan dengan sikap genit Xia Sue, tetapi ia juga punya pendapat. Tapi kenapa kau pergi ke kakak iparku untuk membeli rumah? Kalau kita pergi, dia pasti tidak akan meminta uang. Kau bodoh, kata Xia Sue sambil tersenyum. Lian Xiao sudah kembali, dan kakak iparku belum tahu tentang ini. Lian Xiao adalah pacar pertama kakakku. Kami hampir menikah. Sekarang dia kembali. Jika kakak iparku tidak berinisiatif, dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali bersama kakakku.
Aku memberinya sinyal dengan melakukan ini. Lagi pula, ini hanya villa. Kakakku tidak peduli, dan kakak iparku bahkan lebih tidak peduli lagi. Bagaimana kalau kakakku tahu dan memarahiku? Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kalau begitu, cium aku. Apa kau tidak cukup makan tadi malam? Dasar babi rakus. Hehe, sekali saja. Bo. Bibir merah Xia Shui menempel di pipi Liu Zhengnan. Cinta memang anggur yang memabukkan, tetapi juga tanaman merambat yang tak lekang oleh waktu. Xia Feng berjalan menuju bengkel baru tempat mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua sedang dibangun. Bahkan sebelum ia mendekat, ia melihat seseorang berdiri di pintu masuk bengkel. Ia adalah Fan Fan. Ia mengenakan seragam musim panas pabrik militer Leima kemeja lengan pendek, celana panjang, dan sepasang sepatu kulit berujung lebar. Berpakaian layaknya pekerja kerah biru, ia tampak lebih seperti pekerja pabrik baru daripada seorang ilmuwan. Bahkan dengan pakaian kerjanya, lekuk tubuh Fan Fan tetap memikat. Leher kemeja lengan pendeknya yang terbuka memperlihatkan sedikit warna putih, dan belahan dadanya terlihat jelas, daya tarik yang sungguh memikat. Xia Feng, yang kebingungan, tetap bersikap tenang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menjadi asistenmu, kata Fan Fan. Hah? Xia Feng mencibir. Kau ingin menjadi asistenku? Fan Fan tampak serius. Ya, aku mau jadi asistenmu. Aku akan membantu pekerjaanmu, dan kau akan membantuku dengan pekerjaanku. Xia Feng berkata, kau kuliah bioteknologi, dan aku bekerja sebagai insinyur mekanik dan listrik. Apa yang bisa kau bantu? Aku bisa membantumu mengambil peralatanmu, aku bisa mengambilkan air saat kau haus, dan aku bahkan bisa menyeka keringatmu. Fan Fan tersipu. Ia tahu ia tidak bisa membantu Xia Feng, tetapi selain pertukaran pekerjaan semacam ini, ia tidak bisa memikirkan cara untuk membuatnya bekerja sama. Kembalilah. Sudah kubilang aku akan membantumu saat aku senggang. Xia Feng berjalan melewati Fan Fan dan sampai di pintu, lalu memasukkan kode. Pintu terbuka, dan Xia Feng masuk ke bengkel, diikuti oleh Fan Fan. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Apa yang ingin kau lakukan? Menjadi asistenmu, kata Fan Fan dengan marah. Ia belum pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang Xia Feng tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga meremehkannya. Baiklah kalau begitu. Ambilkan gulungan kawat itu. Xia Feng menunjuk ke sudut bengkel, tempat gulungan kawat seberat 50 pon tergeletak. Fan Fan mengikutinya, membungkuk, dan mengambil gulungan kawat itu. Genggamannya menegang, langkahnya goyah, tetapi ia menggertakkan gigi dan bertahan, melangkah ke arah Xia Feng. Kalau kau tidak bisa, jangan dipaksakan, kata Xia Feng. Aku akan menjadi asistenmu. Kau harus membantuku menyelesaikan pekerjaanku, kata Fan Fan. Melihatnya berjuang, Xia Feng merasa sangat kasihan hingga hampir setuju. Namun ia menelan kembali kata-katanya. Ia harus tetap pada rencananya, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Maaf, aku tidak ingin melakukan ini, tapi kau bekerja untuk Biro ZN. Kau lawan yang harus kukalahkan, pikir Xia Feng dalam hati. Fan Fan terhuyung ke arah Xia Feng, dan tiba-tiba kakinya terpeleset di atas noda oli. Ia menjerit, dan mereka berdua jatuh ke tanah, kabel mereka tersangkut. Xia Feng tiba-tiba mencondongkan tubuh, meraih pinggangnya, dan memutar tubuhnya ke arah Xia Feng sebelum ia jatuh ke tanah. Kerak! Mereka berdua jatuh ke tanah, tetapi Fan Fan, dengan Xia Feng di bawahnya, bertindak seperti kasur udara penyerap goncangan, sehingga ia tetap tidak terluka. Anehnya, mereka berdua terdiam. Karena takut bersentuhan, Fan Fan tidak melawan, juga tidak turun dari tubuh Xia Feng. Ia hanya berbaring di atasnya, mengamatinya dalam diam. Tubuhnya dengan lembut menekan tubuh Xia Feng, dan ia bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuh Xia Feng. Bagian itu semakin mengeras, naik sedikit demi sedikit, menyerbu area di antara kedua kakinya. Xia Feng bertanya-tanya dalam hati, apa dia tidak takut disentuh? Sekarang dia di atasku, kenapa dia begitu pendiam? Saat itu, dua air mata mengalir dari mata Fan Fan dan menetes ke wajah Xia Feng. Kau? Xia Feng kebingungan. Ada apa denganmu? Mungkin Xia Feng tidak bicara, tetapi begitu ia bicara, Fan Fan menangis terseduh-seduh, air matanya berjatuhan satu demi satu. Kau menindasku. Apa salahku sampai pantas menerima ini? Bagaimana mungkin aku menindasmu? Dan kau masih saja menolak. Kau memintaku membuka baju. Kau memintaku membantumu melakukan sesuatu. Dan sekarang, kau masih saja memikirkan hal-hal buruk. Kata Xia Feng. Aku hanya ingin kau bekerja sama denganku dan menyelesaikan pekerjaanmu. Kenapa kau mempersulitku? Xia Feng tiba-tiba menurunkan tangannya dari pinggang Fan Fan. Di bawah tangannya, bokong Fan Fan yang montok dan kencang sedikit bergetar. Fan Fan tiba-tiba menegang. Bagaimanapun,
Ia adalah seorang wanita dengan konstitusi yang unik. Emosi-emosinya sebelumnya telah menekan reaksi fisiknya. Tetapi ketika ia melepaskan emosinya dan menstabilkan diri, reaksi tubuhnya justru semakin kuat. Tangan Xia Feng membelai pinggulnya, dan sensasinya seperti sengatan listrik. Sensasi ini, yang diperkuat oleh saraf-sarafnya, mengubah tubuhnya menjadi massa lunak. Dalam sekejap mata, tanda-tanda merah kegembiraan muncul di pipi dan lehernya. Xia Feng, sambil mempermainkannya, berpura-pura menghiburnya. Jangan menangis, ini salah paham. Fan Fan menggigit bibirnya. Mata indahnya berkobar-kobar. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Xia Feng pura-pura tidak mendengar, tangannya terus mempermainkannya. Tidak, hentikan. Apa yang kau coba lakukan? Fan Fan menggigit bibirnya berulang kali. Tubuhnya gemetar. Ia bisa saja dengan mudah meronta-ronta untuk melepaskan diri dari Xia Feng, untuk melepaskannya, tetapi ia tidak melakukannya. Sentuhannya begitu indah, membuatnya ketagihan. Jika ia bangun, Xia Feng pasti sudah menghentikannya, tetapi ia tidak melakukannya. Aku mengabaikannya beberapa hari terakhir ini, bahkan menindasnya, tetapi ia tidak benar-benar membenciku. Sekarang setelah aku memperlakukannya seperti ini, ia tidak menghindar. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkannya. Ia benar-benar jatuh cinta padaku. Xia Feng merenungkan hal ini. Dengan pikiran itu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium bibir Fan Fan. Tubuh Fan Fan bergetar hebat. Seluruh tubuhnya melunak menjadi gumpalan lunak. Di bawah serangan Xia Feng, ia telah menyerah. Benih cintanya pada Xia Feng telah ditanam di Akademi Ilmu Pengetahuan. Di sana, Xia Feng diejek oleh Lin Yi dan dipandang rendah oleh beberapa ilmuwan veteran. Namun ia memecahkan masalah sulit hanya dalam beberapa menit yang membutuhkan waktu setengah bulan bagi Lin Yi untuk menyelesaikannya. Saat itu, di matanya, Xia Feng adalah pria yang cemerlang. Ia mengagumi pria dengan kecerdasan tinggi, kualitas yang melampaui kekayaan dan penampilan. Namun, Xia Feng tak hanya memiliki kecerdasan yang bahkan membuat beberapa orang terkesan, tetapi juga seorang pria tampan dan sukses. Ia adalah bapak senapan Tiongkok dan pencipta mesin cerdas Thunder Dragon tercanggih di dunia. Bagaimana mungkin ia tak tersentuh oleh pria seperti itu? Perasaannya terhadap Xia Feng pertama kali tumbuh dalam perjalanan menuju perburuan harta karun pertama. Ia benci disentuh, tetapi ia tak keberatan Xia Feng menggendongnya melewati jalanan berlumpur itu. Dan, begitu saja, ia menembus benda yang tinggi dan dalam itu dalam pelukannya. Seorang pria yang membiarkan seorang wanita menembus benda yang tinggi dan dalam itu meskipun ia menyangkalnya adalah bukti cintanya. Beberapa hari terakhir ini, Xia Feng sengaja mengabaikannya, bahkan menindasnya. Ia merasa sangat kesal dan tertekan. Ia baru menyadari bahwa Xia Feng, tanpa sadar, telah memasuki hatinya, tempat yang tak bisa ia goyahkan. Kini, ciuman Xia Feng telah menyulut emosinya. Pertahanan terakhirnya telah runtuh. Xia Feng, yang tak menyadari perubahan emosinya, memiliki caranya sendiri. Selama ciuman penuh gairah itu, tangannya menyelinap diam-diam ke balik pakaiannya. Fan Fan memejamkan mata dengan gugup, tetapi ia tidak bereaksi dengan cara lain. Berhasil. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Direktur Xia. Suara seorang pria tiba-tiba menggelegar dari sistem Yangsheng di bengkel. Pria dan wanita yang terlibat asmara itu berhenti, tangan Xia Feng masih menggenggam kelinci yang lembut dan lincah itu. Namun, Fan Fan menatap pintu yang tertutup dengan mata terbelalak, jejak air liur masih tersisa di sudut mulutnya. Gambar diam ini sungguh menakjubkan, sungguh indah. Direktur Xia, apakah Anda di dalam? Kata orang di luar pintu lagi. Gambar diam itu akhirnya bergerak. Xia Feng adalah orang pertama yang memecah keheningan. Fan Fan, cepat bangun, ada yang datang. Semangat Fan Fan melayang di udara sampai suara Xia Feng memanggilnya kembali. Setelah pulih, ia dengan panik turun dari tubuh Xia Feng. Tetapi karena sensitivitas dan kelelahan tubuhnya, ia jatuh kembali. Kedua kelinci yang lincah itu kembali menghantam dada Xia Feng dengan keras. Ini benar-benar mengancam jiwanya. Ini semua gara-gara kau. Fan Fan menggigit bibirnya, lalu dengan hati-hati turun dari tubuh Xia Feng. Xia Feng juga bangkit dari tanah, dengan noda gelap berminyak di pantatnya. Namun, itu bukan bagian yang paling memalukan darinya. Bagian yang paling memalukan adalah di antara kedua kakinya, tempat sebuah kuas tampak tersembunyi, dan kuas itu berdiri tegak. Fan Fan melirik kuas itu, matanya yang berair seperti orang yang berjalan di padang pasir melihat sepotong tebu yang manis dan berair. Xia Feng mendesah dalam hati. Wanita dengan karakteristik fisik khusus sungguh menarik. Ia seperti padang rumput musim dingin jika kau tidak menyentuhnya. Ia baik-baik saja, tetapi hanya dengan percikan, ia akan terbakar. Masih mencari? Kau memang tahu cara menggertakku, kata Fan Fan, tersipu. Xia Feng tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Setelah Fan Fan menegakkan tubuhnya, Xia Feng pergi membuka pintu. Berdiri di gerbang bengkel adalah seorang kapten keamanan dari pabrik militer Le Ima.
Ada apa? Xia Feng, meskipun disela, tetap tenang. Kapten keamanan berkata, Direktur Xia, ada seseorang di luar yang ingin bertemu Anda, tetapi dia tidak mau mengungkapkan identitas atau bahkan namanya. Menteri Lu tidak ada di sini, jadi saya datang untuk bertanya. Baiklah, saya mengerti. Silakan bawa dia ke kantor saya. Saya akan segera ke sana, kata Xia Feng. Baik, Direktur Xia. Kapten keamanan itu pergi. Fan Fan bertanya, mungkinkah kakek saya? Xia Feng bertanya, apakah kakek Anda akan datang? Fan Fan menjawab, sudah kubilang, dia juga akan datang. Dia bilang itu akan bermanfaat untuk penelitian proyek emas rahasia X. Xia Feng tahu tentang ini, dan diam-diam dia senang telah berurusan dengan Fan Fan. Jika dia tidak berurusan dengan Fan Fan, dan Fan Yiming datang lagi, kecil kemungkinannya dia akan berurusan dengannya di bawah pengawasan Fan Yiming. Namun, dia masih khawatir, karena usahanya sebelumnya tidak cukup untuk benar-benar mengendalikan Fan Fan. Ia harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan Fan Fan sepenuhnya sebelum Fan Yiming mengetahuinya. Aku akan memeriksanya. Kau tunggu di sini, kata Xia Feng. Namun, Fan Fan ingin bergegas. Aku juga ingin memeriksanya. Oke, ayo kita pergi bersama, kata Xia Feng. Tunggu. Fan Fan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik celana Xia Feng. Xia Feng secara naluriah mundur selangkah, dengan gugup berkata, apa yang kau lakukan? Kita di luar. Wajah Fan Fan memerah. Resletingmu terbuka. Biar aku bantu menutupnya. Xia Feng? Ia tidak tahu kapan resletingnya terbuka, tetapi ia tahu Fan Fan lah yang membukanya. Sulit untuk memastikan, ilmuwan wanita yang polos dan cantik itu sebenarnya tipe yang pendiam dan sensual. Sesampainya di kantor, Xia Feng tidak hanya melihat Fan Yiming tetapi juga seorang pria asing. Pria itu berusia 30-an, bukan 40-an, dengan perawakan rata-rata dan penampilan biasa saja. Namun, tatapan matanya begitu tajam, bagaikan elang, tajam dan tak terduga. Siapa orang ini? Xia Feng berpikir dalam hati, mengapa orang ini mengikuti Fan Yiming untuk menemuiku? Saat itu, Fan Yiming tersenyum dan berkata, Tuan Xia, perkenalkan. Orang ini muridku. Namanya Song Bai Cheng. Nah, dia juga rekan kerjaku. Dia memiliki prestasi tinggi di bidang ilmu material. Ketika Fan Yiming memperkenalkan Song Bai Cheng, Xia Feng melirik Fan Fan dari sudut matanya, dan ia mendapati Fan Fan masih menatap Song Bai Cheng. Reaksi Fan Fan membangkitkan kecurigaan Xia Feng. Jika Song Bai Cheng ini benar-benar murid Fan Yiming, Fan Fan pasti mengenalnya. Dia tidak akan menatapnya seperti itu, kan? Lagi pula, dia bahkan tidak menyapa. Jika dia bukan murid Fan Yiming, lalu mengapa Fan Yiming mengatakan dia muridnya? Mungkinkah Song Bai Cheng ini dari Biro ZN? Haha. Song Bai Cheng menghampiri dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Xia Feng. Senyum ramah tersungging di wajahnya saat ia berkata, Tuan Xia, memang benar mendengar tentang seseorang tidak sebaik bertemu langsung. Senang bertemu dengan Anda. Meskipun Xia Feng mulai meragukan identitas Song Bai Cheng di dalam hatinya, wajahnya tetap tenang. Ia berjabat tangan dengan Song Bai Cheng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Song, Anda sangat sopan. Saya sangat menghormati ilmuwan seperti Anda dan saya sangat senang bertemu dengan Anda. Fan Yiming berkata, Tuan Xia, saya berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Di satu sisi, saya ingin membantu Fan Fan menyelesaikan pekerjaannya, dan di sisi lain, saya ingin memulai proyek emas rahasia X. Bagaimana menurut Anda? Tuan Fan, tentu saja tidak masalah. Anda bisa tinggal di sini selama yang Anda mau, kata Xia Feng sopan. Fan Yiming menambahkan, Bai Cheng juga akan tinggal. Dia asisten saya. Bukankah itu masalah? Xia Feng tersenyum. Tentu saja, tidak masalah. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan akomodasi untukmu. Song Bai Cheng berkata, tidak perlu pengaturan khusus. Aku dan Fan tua bisa tinggal di villa itu. 2 kamar saja sudah cukup. Song Bai Cheng sudah tahu tentang villa itu sejak kunjungan pertamanya. Ia jelas sudah siap. Kemungkinan ia dari Biro ZN lebih dari 50%. Fan Yiming melanjutkan, ya, ayo kita tinggal di villa itu. Kudengar dari Fan Fan bahwa laboratoriummu juga ada di sana. Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja di sana. Xia Feng berkata, tidak masalah, kalau begitu kau bisa tinggal di sana. Ikut aku akan mengajakmu berkeliling. Xia Feng mengantar Fan Yiming, Song Bai Cheng, dan Fan Fan ke villa. Ia kemudian menyiapkan kamar untuk Fan Yiming dan Song Bai Cheng. Fan Yiming kemudian menyarankan untuk mengunjungi laboratorium Xia Feng, dan Xia Feng mengajak mereka bertiga masuk untuk melihat-lihat. Aku sangat ingin melihat logam itu, kata Song Bai Cheng sambil melihat berangkas. Xia Feng tersenyum dan berkata, kalau Tuan Song benar-benar ingin melihatnya, aku bisa membantumu. Aku bisa menunjukkannya padamu. Song Bai Cheng jelas tergoda, tetapi kemudian ia mengambil keputusan sebaliknya. Sudahlah.
Kudengar logam itu berbahaya, dan sejauh ini, hanya Tuan Xia yang diizinkan menyentuhnya. Sebaiknya aku menunggu kesempatan yang tepat. Meninggalkan laboratorium di ruang bawah tanah, Song Baicheng menyarankan untuk pergi ke laboratorium Fan Fan. Fan Fan membawa Song Baicheng dan Fan Yiming ke laboratoriumnya, tetapi Xia Feng berkata, kalian pergi saja. Aku tidak akan pergi. Aku harus pergi ke bengkel. Pabrik militer Le-ima sedang mengalami renovasi besar-besaran, dan aku sangat kekurangan waktu. Jika kau butuh sesuatu, hubungi aku saja. Tuan Xia, silakan lakukan tugasmu. Kami akan menghubungimu jika kami butuh sesuatu, kata Fan Yiming. Fan Fan melirik Xia Feng dengan ekspresi rumit. Ia jelas masih terguncang oleh kejadian sebelumnya. Seandainya kakeknya dan Song Baicheng tidak tiba-tiba tiba di pabrik militer Le-ima, dan penjaga keamanan tidak mengetuk pintu, ia tidak tahu sejauh mana hubungannya dengan Xia Feng akan berkembang. Namun entah mengapa, alih-alih takut akan perkembangan hubungan dengan Xia Feng, ia justru menantikannya. Fan Fan, silakan. Bawa kakekmu dan Tuan Song, kata Xia Feng. Baiklah, sampai jumpa, kata Fan Fan, dengan sedikit senyum di wajahnya. Sampai jumpa. Apakah itu sebuah isyarat? Xia Feng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Meninggalkan villa, Xia Feng tidak pergi ke bengkel baru. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan berdiri di kaki villa, berpura-pura menelepon. Mata kirinya tertuju pada laboratorium Fan Fan, lalu mengaktifkan kemampuan clairvoyance-nya. Laboratorium Fan Fan berada di lantai pertama. Berdiri di depan villa, Xia Feng hanya perlu melihat menembus dinding untuk melihat ke dalam. Di dalam, Song Baicheng sedang mengerjakan dokumen yang dibuat Fan Fan di laptopnya, sementara Fan Fan dan Fan Yiming sedang mengobrol di dekatnya. Xia Feng menggunakan kemampuan membaca bibir untuk mengartikan percakapan antara Fan Yiming dan Fan Fan. Kakek, Tuan Song ini bukan muridmu. Kenapa kau bilang dia muridmu? Tanya Fan Fan. Tuan Song ini, jangan bertanya yang tidak seharusnya. Kerjakan saja pekerjaanmu dengan baik, kata Fan Yiming. Fan Fan mengangkat sudut bibirnya. Kakek Feng Zi tidak suka aku menjadikannya kelinci percobaan, tapi aku tidak tahu siapa yang meminta kita melakukan ini, dan aku tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Ini tidak adil baginya. Dia pahlawan negara kita, bukan tikus percobaan. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh umat manusia. Tak seorang pun bisa menghentikannya, kata Fan Yiming. Saya yakin Xia Feng akan mengerti. Song Baicheng selesai membaca dokumen Fan Fan dan menoleh ke arahnya, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Hanya itu, bahkan tidak memuat elemen-elemen kuncinya. Aku sudah mulai mengerjakannya. Fan Fan tampak sedikit gugup. Apakah Xia Feng tidak mau? Tanya Song Baicheng. Tidak. Dia selalu kooperatif. Hanya saja, dia terlalu sibuk, kata Fan Fan. Song Baicheng menatap Fan Yiming. Tuan Fan, masalah ini sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Saya perlu memahami kondisi fisik Xia Feng secara menyeluruh dalam seminggu atau lebih. Bisakah Anda melakukannya? Jika Anda tidak bisa, saya akan mengirim orang lain. Kita bisa melakukannya, kata Fan Yiming. Fan Fan tanpa hendak mengatakan sesuatu, tetapi Fan Yiming menyentuh lengannya, membuatnya diam. Song Baicheng melanjutkan, minggu ini, aku akan membantumu menyelesaikan pekerjaanmu. Jika Xia Feng menolak, aku akan menekannya. Jika dia bekerja sama, aku tidak akan melakukan apapun dan menunggu hasilnya. Ada pertanyaan? Tidak masalah, kata Fan Yiming. Aku tidak masalah, jawab Fan Fan lugas, meskipun alisnya sedikit berkerut. Xia Feng menyelesaikan clairvoyance-nya, pikirannya benar-benar jernih. Song Baicheng ini jelas anggota Biro Nasional. Dia juga memahami kerutan dari Fan Fan. Dia tahu Fan Fan menentang penelitian yang menargetkannya. Ini saja sudah menunjukkan bahwa, selama Fan Fan bekerja untuk Biro Nasional, hatinya mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan berbohong kepada Song Baicheng dan Fan Yiming tentang kerjasamanya. Aku sudah sering menindasnya, tapi dia tetap membantuku. Dia sangat baik, tapi aku hanya berusaha membujuknya untuk mencapai tujuanku. Dasar bajingan. Xia Feng menggelengkan kepala dan tersenyum getir, merasa sedikit bersalah. Namun, apa yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Fan Fan tiba tak lama setelah Xia Feng kembali ke bengkel baru. Ia telah berganti pakaian kerja dan mengenakan seragam lapnya, mantel putih lengan panjang anti kuman, rok mini hitam, dan kaos putih, bagaikan permen kapas. Ia juga membawa buku catatan dan kamera. Song Baicheng memberi waktu seminggu baginya dan Fan Yiming untuk melakukan ini, jadi ia harus bertindak proaktif. Xia Feng tersenyum. Kakekmu dan Tuan Song tidak ada di sini? Tanyanya penuh arti. Fan Fan berkata, mereka sedang mendiskusikan proyek X, dan aku tidak bisa bicara sepatah kata pun, jadi aku datang. Tuan Song itu benar-benar menyebalkan. Bukankah Tuan Song murid kakekmu? Tanya Xia Feng santai. Fan Fan berkata, kakekku punya banyak murid, dan aku kenal sebagian besar dari mereka.
tetapi Tuan Song ini yang pertama kulihat. Jadi, kau tidak yakin, ya? Fan Fan mengangguk. Ya, jika Xia Feng tidak mengetahui percakapannya dengan Fan Yiming di lab, ia pasti akan mengira Fan Yiming berbohong, tetapi sekarang tidak. Ia mulai memahami Fan Yiming. Fan Yiming hanya memainkan peran yang canggung dalam masalah ini. Fan Fan terdiam sejenak sebelum berkata, "Sudahlah, aku akan memberitahumu. Dia sama sekali bukan murid kakekku, dia yang bertanggung jawab atas proyek ini. Dia memberi kakekku waktu seminggu untuk menyelesaikannya." Dia bilang. Xia Feng tersenyum. Apa katanya? Fan Fan mengumpulkan keberaniannya. Dia bilang dia perlu memahami kondisi fisikmu dalam seminggu. Jika aku dan kakekku tidak bisa menyelesaikan tugas ini dalam seminggu, dia akan mencari orang lain untuk melakukannya. Xia Feng tahu semua ini, tetapi mendengar Fan Fan mengatakannya sendiri terasa berbeda. Xia Feng senang, tetapi dia berpura-pura marah. Aku bersedia bekerja sama, tetapi hanya demi kamu dan Tuan Fan. Dia pikir dia siapa? Apakah dia layak menggunakanku sebagai kelinci percobaan? Fan Fan tampak terpengaruh oleh kata-kata Xia Feng, dan emosinya pun sedikit meluap. Ya, aku juga merasa ini tidak adil untukmu. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk mengambil logam-logam kuno itu, dan kau mempertaruhkan nyawamu untuk mempelajarinya. Kau membangun senapan runduk XL-2500 dan senapan serbu galet terkemuka di dunia untuk negara ini, serta mesin perkakas cerdas standar Dragon tercanggih di dunia, yang bahkan diidam-idamkan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Kau pahlawan kami, idola bagi kami para peneliti ilmiah, namun mereka memperlakukanmu seperti ini. Ini tidak adil. Aku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya. Saat itu, Fan Fan secara naluriah bersandar, mencoba menghindarinya, tetapi ia terlalu melebih-lebihkan kelenturan pinggang rampingnya dan kemampuan Xia Feng. Tepat saat ia bersandar, lengan kanan Xia Feng mencengkeram pinggangnya, dan ia mencondongkan tubuh ke depan, mengejar bibirnya. Hanya butuh sedetik baginya untuk menangkapnya. Bibirnya lembab dan manis, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menciumnya. Fan Fan mengerang, tubuhnya yang halus gemetar, pertahanan fisik dan mentalnya langsung runtuh. Ia telah ditaklukkan oleh Xia Feng sebelum Fan Yiming dan Song Baicheng tiba. Sekarang, yang dibutuhkan Xia Feng hanyalah sebuah ciuman dan beberapa detik untuk menaklukkannya lagi. Ia adalah idolanya, pahlawannya. Ia memenuhi semua kualitas pasangan impiannya, dan dengan sikapnya yang begitu proaktif, bagaimana mungkin ia menolak? Ciumannya begitu indah, rasanya seperti terbang di awan. Setiap hembusan udara dipenuhi dengan rasa manis dan kebahagiaan. Mengapa ia harus berjuang untuk melarikan diri? Bagi Xia Feng, kedatangan Fan Yiming dan Song Baicheng yang tiba-tiba merupakan tanda bahaya yang semakin meningkat. Inilah satu-satunya kesempatannya untuk menangkap Fan Fan, dan ia harus memanfaatkannya secepat mungkin. Di sini, Fan Fan dalam pelukannya telah meleleh menjadi massa yang lembut, napasnya terengah-engah, wajahnya memerah. Tubuhnya terus-menerus gemetar, seolah-olah kesakitan yang luar biasa, namun juga dalam kegembiraan yang meluap-luap. Dan ini baru permulaan. Xia Feng mengangkatnya dan berjalan menuju ruang santai darurat di bengkel. Ada sebuah sofa di sana. Kau benar-benar ingin aku di sini, di sini, di sini? Fan Fan tampak gugup dalam pelukan Xia Feng. Para gadis sangat menghargai pengalaman pertama mereka. Ada yang menginginkannya di istana mewah, ada yang menginginkannya di hotel mewah, ada yang menginginkannya di taman yang dipenuhi bunga. Tak ada yang menginginkan pengalaman pertama mereka di ruang kerja yang kotor. Ruang kerja Xia Feng memang tampak kotor. Beberapa setel pakaian kerjanya, siap dicuci, berserakan di lantai, bersama beberapa kotak mie instan dan sampah lainnya. Xia Feng membaringkannya di sofa. Begitulah jawabannya. Kau serius? Kegugupan Fan Fan semakin menjadi-jadi. Xia Feng membuka kancing baju antibakteri putihnya. Itulah jawabannya. Aku serius. Kalau kau hanya ingin main-main, kumohon jangan lanjutkan. Aku tak tahan sakit ini. Hatiku sesensitif tubuhku. Kurasa aku akan mati. Mata Fan Fan dipenuhi permohonan dan kerinduan. Tangan Xia Feng merogoh roknya, mengaitkan karet gelang, dan menarik keluar renda putih yang tersembunyi di bawahnya. Itulah jawabannya. Bicaralah padaku, kumohon, bicaralah padaku. Katakan kau mencintaiku, kau serius, katakan padaku. Xia Feng menekan, menutup mulut Fan Fan dengan lidahnya. Itulah jawabannya. Mulut Fan Fan segera berubah menjadi omong kosong, ocehan yang bahkan Tuhan pun tak mengerti. Ia merasa seperti ikan yang berenang di ombak, gelombang kegembiraan menerjangnya, menyelimutinya, membawanya ke tempat Putri Duyung tinggal. Ia menyadari betapa membosankan dan tak perlunya pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya. Betapa pertanyaan-pertanyaan itu tidak sepenting sikap kasar Xia Feng. Akhirnya, semuanya selesai. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum suasana yang kacau dan penuh gairah itu akhirnya mereda.
Fan Fan meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Kondisi fisiknya yang unik telah memberinya segudang masalah, tetapi juga memberinya kegembiraan yang tak bisa didapatkan oleh wanita lain. Di matanya, Xia Feng bukan hanya pria tercantik di dunia, tetapi bahkan ruang tamu kumuh di hadapannya pun indah, tak lagi menjijikan. Xia Feng berbisik di telinganya, "Kau baru saja bertanya begitu banyak padaku. Apa kau masih ingin tahu jawabannya?" Fan Fan menatap Xia Feng dengan tatapan lembut, senyum manis mengembang di bibirnya. "Aku tidak ingin tahu. Jika kau ingin berbohong padaku, berbohonglah selamanya." Kata-kata yang begitu bijaksana dan penuh kasih sayang. Namun Xia Feng merasakan sedikit rasa bersalah. Ia telah mendekatinya, ia telah menaklukkannya, dengan motif tersembunyi sejak awal, bukan cinta. Ia telah dengan kejam menipu seorang gadis sebaik dan selugu Fan Fan, bahkan serapuh dirinya. Itu tidak menyenangkan. Dan yang membuatnya semakin tertekan adalah kenyataan bahwa tipuan ini harus terus berlanjut. "Gadis bodoh. Jika aku berbohong padamu selamanya, bukankah kau akan menyedihkan?" "Tidak, aku merasa sangat bahagia sekarang. Aku belum pernah sebahagia ini." "Tahukah kau sudah berapa kali aku sebahagia ini?" "Apa? Yang itu? Yang mana?" Fan Fan menggigit bibirnya, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Feng dan membisikkan sesuatu. Mulut Xia Feng menganga, tak mampu menutup. Hanya dengan rahasia kecil ini, Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa ia adalah wanita paling menarik yang pernah ditemuinya. Ia diam-diam telah menyusup ke dalam hatinya, menyembuhkan luka yang ditinggalkan Shen Tutianyin dengan caranya sendiri. Sebenarnya, obat mujarab untuk rasa sakit cinta bukanlah waktu, melainkan cinta yang baru. Jangan menertawakanku. Aku tidak mau, tapi tubuhku seperti ini. Aku tak bisa menahannya saat kau menyentuhku. Fan Fan tersipu, membenamkan kepalanya di dada Xia Feng, tak berani menatap matanya. "Fan Fan, aku mencintaimu." Fan Fan mengerang, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Xia Feng tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Kau tidak akan melakukannya lagi, kan?" Fan Fan menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi ia mengangguk pelan. Xia Feng terdiam, ia tahu kini ia memiliki kekasih yang sempurna di sisinya. Setelah hening sejenak, Xia Feng akhirnya berkata, "Fan Fan, mulai sekarang aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu dan kakekmu. Dalam seminggu, kau dan kakekmu akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada Song Baicheng itu." Lalu, pikiran Fan Fan tak lagi tertuju pada pekerjaan. Xia Feng menghela napas, lalu, "Entahlah. Kalau ada sesuatu dalam laporan penelitianmu yang menarik minat Song Baicheng, kurasa aku bisa jadi kelinci percobaan sungguhan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu denganmu saat itu. Aku sangat khawatir, dan aku sedikit takut." Fan Fan tiba-tiba membekap mulut Xia Feng. "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan. Ini tidak adil untukmu. Kau pahlawan, dan kau orang terpintar yang pernah kutemui. Bagaimana mungkin orang sepertimu menjadi kelinci percobaan mereka?" "Aku tidak setuju." Xia Feng menarik tangannya dan tersenyum pahit. "Tidak ada yang bisa kulakukan kalau kau tidak setuju. Ini baru permulaan. Song Baicheng itu, aku telah mencapai prestasi yang luar biasa. Aku tidak tahu identitas aslinya, tapi bahkan kakekmu harus mematuhi perintahnya. Bagaimana mungkin identitasnya sesederhana itu? Lagi pula, kau pikir aku pahlawan, orang paling cerdas di dunia, tapi di mata Song Baicheng dan beberapa orang lainnya, aku hanyalah subjek penelitian yang langka. Aku mewakili kepentingan yang sangat besar, begitu besarnya sampai-sampai mereka rela menghancurkanku. Kau mengerti maksudku?" Fan Fan memeluk Xia Feng erat-erat. "Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kau bukan kelinci percobaan. Kau pahlawanku, kekasihku. Demi kau, aku akan melakukan apa saja. Katakan padaku, apa yang bisa kubantu? Kau mau membantuku? Sudah selarut ini, dan kau masih saja mengatakan ini padaku. Apa kau mau aku hanya duduk diam dan menonton? Apa kau ingin aku menyerahkan laporan penelitian yang membuatmu jadi kelinci percobaan?" Fan Fan marah, tatapannya tajam. Ia bersungguh-sungguh. Xia Feng sangat tersentuh, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berguling dan menekan Xia Feng. "Aku sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Kau?" "Tidak apa-apa," kata Fan Fan. Biro ZN yang misterius menghadirkan krisis bagi Xia Feng, yang telah ia antisipasi sejak lama. Krisis itu datang lebih cepat. Sebelum kedatangan Song Baicheng, Xia Feng berjuang sendirian. Tetapi sekarang, ia memiliki seorang rekan Fan Fan. Keesokan harinya, di laboratorium di lantai pertama villa, Fan Fan berkata kepada Xia Feng tanpa ekspresi, "Tuan Xia, terima kasih atas kerjasamamu. Sekian untuk hari ini. Aku akan datang kepadamu saat aku butuh bantuanmu." Xia Feng melepas kabel instrumen yang menempel di kulitnya, segera berpakaian, dan meninggalkan laboratorium. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Fan Fan sepanjang waktu. Tentu saja, ini demi kebaikan Song Baicheng.
Laboratorium telah dilengkapi dengan kamera pengawas sejak kedatangan Song Bai-cheng, yang memungkinkannya melihat pekerjaan Fan Fan. Tepat setelah Xia Feng meninggalkan laboratorium Fan Fan, Song Bai-cheng dan Fan Yiming mengambil alih. Fan Fan sedang mengumpulkan data yang telah dikumpulkannya tentang tubuh Xia Feng. Ketika Song Bai-cheng dan Fan Yiming masuk, ia hanya melirik ke atas sebelum kembali bekerja. Tuan Song, Xia Feng orang yang sangat cerdas. Begini, dia sangat kooperatif sejak Anda tiba, kata Fan Yiming. Dia memang orang yang sangat cerdas. Tidakkah menurut Anda dia sangat cerdas? Sambil berbicara, Song Bai-cheng berjalan ke meja kerja Fan Fan dan mencondongkan tubuh untuk mengamati pekerjaannya. Fan Fan menghentikan pekerjaannya dan berkata, Tuan Song, Anda mengganggu pekerjaan saya. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Song Bai-cheng sedikit mengernyit. Sikap Fan Fan jelas membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia tersenyum dan berkata, Ya, kau memang orang paling berbakat di bidang bioteknologi di Tiongkok. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku datang hanya untuk melihat bagaimana kinerjamu. Ngomong-ngomong, bisakah kau menyelesaikannya dalam seminggu? Fan Fan berkata dengan tenang, kalau aku tidak bisa, mungkin tidak ada orang di Tiongkok yang bisa. Seminggu? Tidak masalah. Seminggu lagi, aku akan memberimu laporan penelitian yang memuaskanmu. Baiklah, kalau begitu kau sibuk. Song Bai-cheng berbalik dan pergi. Fan Yiming kemudian berkata, Fan Fan, bagaimana kau bisa berbicara dengan Tuan Song dengan sikap seperti itu? Fan Fan melirik Fan Yiming dan berkata, apakah ada yang salah dengan sikapku? Aku seorang peneliti ilmiah. Aku hanya bertanggung jawab atas pekerjaanku. Aku tidak perlu menyenangkan seseorang yang asal-usulnya tidak diketahui. Kau? Fan Yiming sedikit marah dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian ia berbalik dan pergi. Di koridor, Song Bai-cheng berkata, Tuan Fan, jangan pedulikan sikap Anda. Saya bukan birokrat yang mengutamakan gengsi. Saya ingin hasil, bukan gengsi. Fan Fan adalah salah satu ilmuwan bioteknologi terbaik di negara kita. Saya percaya pada kemampuannya, dan hanya itu yang penting. Fan Yiming mendesah pelan. Oh, ini semua salah saya dan orang tuanya karena terlalu memanjakannya. Anak ini tidak bisa bicara dan tidak punya banyak keterampilan sosial. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Saya akan melihat bengkel Xia Feng. Tuan Fan, mau ikut? Baiklah, ayo kita ke tempat kerja Xia Feng. Saya sangat ingin melihat cara kerjanya, kata Fan Yiming. Tepat ketika Fan Yiming dan Song Bai-cheng meninggalkan villa, di laboratorium, Fan Fan menatap data yang ditampilkan di instrumen dengan takjub, ekspresinya seperti kucing bersayap yang bisa terbang. Namun, ekspresi terkejut ini hanya berlangsung sesaat, nyaris sekejap mata, sebelum ia kembali ke kondisi sebelumnya, tenang dan fokus, kondisi kerja standar. Namun, hatinya diliputi rasa takut. Di bawah stimulasi mikro yang diinduksi, frekuensi gelombang ya otaknya melebihi 300 Hz, hampir 10 kali lipat rata-rata orang. Dan ini hanyalah stimulasi induksi yang lemah. Jika ia sedang sangat fokus pada sesuatu, atau dalam pertempuran, seberapa kuat gelombang otaknya? Ya Tuhan, otak macam apa yang ia miliki? Tiba-tiba, gambaran Xia Feng sedang memecahkan soal kimia yang sulit dengan kapur di Akademi Ilmu Pengetahuan muncul di benaknya. Saat itu, Xia Feng berdiri dengan tenang dan tegap di depan papan tulis. Penanya bergerak cepat. Bahkan untuk bagian yang membutuhkan kalkulator, ia menuliskan jawabannya tanpa ragu. Kecepatan perhitungannya mencengangkan. Jika dipikir-pikir lagi, ini bukanlah kebetulan. Jika Xia Feng tidak memiliki otak yang luar biasa, bagaimana mungkin ia mencapai prestasi seperti itu? Ia juga memikirkan prestasi Xia Feng. Ia seorang diri mengembangkan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Dan ia juga menciptakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Ia bahkan mampu memproduksi komponen-komponen ultra presisi yang saat ini sulit didapatkan di seluruh dunia. Setelah jeda yang lama, ia akhirnya berpikir, apakah aku jatuh cinta pada orang berotak super? Tidak, itu bukan istilah yang tepat. Seharusnya aku memanggilnya Superman. Tunggu, Superman? PFFT? Apa yang kubayangkan? Dia pacarku. Meskipun aku tidak bisa mempublikasikan hubungan kami saat ini, aku harus melakukan sesuatu untuknya. Pikirannya sama anehnya dengan fisiknya, tetapi gerakannya presisi. Ia dengan terampil mengoperasikan instrumen, memodifikasi data abnormal. Tanpa disadari, setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Xia Feng. Saat ia memodifikasi data, Xia Feng menarik penglihatannya yang tajam ke belakang villa dan, seperti seekor kucing, bergegas melewati sabuk hijau menuju bengkel baru. Ia harus sampai di sana sebelum Song Bai-cheng dan Fan Yiming tiba. Xia Feng kembali ke bengkel baru, tetapi Song Bai-cheng dan Fan Yiming belum tiba. Bayangan Fan Fan yang mengubah data terlintas di benak Xia Feng, dan senyum mengembang di bibirnya. Sebelumnya, selama uji lab pada otaknya, ia bisa saja mengendalikan pikirannya,
melembutkan reaksi terhadap Fan Fan dan stimulasi yang dipandu instrumen. Namun ia tidak melakukannya. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang nyata kepada Fan Fan dan kemudian mengamati reaksinya. Jika Fan Fan tidak mengubah data uji, rencananya untuk menggunakan trik kecantikan itu akan gagal, dan ia harus melanjutkan dengan hati-hati. Namun, dilihat dari reaksi Fan Fan, trik kecantikan awalnya berhasil, cukup berhasil. Hal ini juga memperkuat keyakinannya dalam menghadapi krisis ini sesuai rencana. Dengan bantuan Fan Fan, ia memiliki lebih banyak pilihan. Ia juga punya tujuan lain memberi Fan Fan akses ke pikirannya yang luar biasa. Fan Fan lebih menyukai pria dengan IQ tinggi, dan ini akan membantunya lebih jauh memenangkan hatinya. Hanya dengan membuatnya jatuh cinta sepenuhnya, ia akan bersedia bekerja untuknya sepenuh hati. Cinta bisa membuat seorang wanita patuh membabi buta, dan itulah yang diinginkannya. Saat itu, suara Fan Yiming terdengar melalui sistem yang Sheng bengkel. Tuan Xia, apakah Anda di dalam? Jika memungkinkan, kami ingin masuk dan melihat-lihat. Xia Feng mengambil kain lap yang dibasahi oli mesin dan menyekat tangan serta tubuhnya dengan kain itu. Lalu beranjak membuka pintu. Maaf mengganggu Anda, Tuan Xia, kata Song Bai Cheng sopan. Xia Feng berkata, tidak masalah, silakan masuk. Fan Yiming dan Song Bai Cheng memasuki bengkel baru, dan pintu otomatis tertutup kembali. Tuan Xia, Anda telah menerapkan langkah-langkah kerahasiaan yang sangat baik di sini, kata Song Bai Cheng. Xia Feng berkata, Tuan Song, jika Anda bukan murid Tuan Fan, saya tidak akan mengizinkan Anda masuk. Tahukah Anda apa yang saya lakukan di sini? Saya sedang membangun mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua. Mesin ini akan melampaui generasi sebelumnya. Setelah diluncurkan, mesin ini akan menjadi mesin perkakas cerdas super terintegrasi kelas dunia. Mesin ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan standar manufaktur pabrik militer Leima kami, tetapi bahkan akan menjadi merek bergengsi untuk produk buatan Tiongkok. Tuan Xia, Anda sungguh luar biasa, seru Fan Yiming. Meskipun saya mempelajari ilmu material, saya juga menyadari kesenjangan antara manufaktur negara kita dan Eropa serta Amerika Serikat. Anda telah secara efektif menghilangkan kesenjangan itu, bahkan melampaui manufaktur barat. Hanya senapan runduk XL2500, senapan serbu Gale, dan mesin perkakas cerdas standar Dragon Anda saja sudah membuat saya kagum. Xia Feng tersenyum. Tuan Fan, Anda terlalu sopan. Fan Yiming melanjutkan, saya tidak sedang bersikap sopan. Pencapaian Anda telah melampaui apapun yang pernah saya capai seumur hidup saya. Dan jangan bicara tentang para ilmuwan sampah yang hanya tahu cara melakukan penelitian di atas kertas untuk menggelapkan dana. Anda orang yang bertindak, dan pekerjaan Anda telah membawa manfaat nyata bagi negara ini. Xia Feng mengamati ekspresi Song Bai Cheng dari sudut matanya. Wajah Song Bai Cheng tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Ia hanya mendengarkan pujian Fan Yiming dengan sikap acuh tak acuh. Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, haha, Tuan Fan, tidak semua orang setuju dengan pekerjaan dan pencapaian saya. Beberapa orang minum susu tetapi memikirkan rasa daging sapi. Anda tidak bisa yakin bahwa mereka sudah berpikir untuk menyembelih sapi dan memakan dagingnya. Ekspresi Song Bai Cheng akhirnya berubah. Ia menatap Xia Feng dan berkata dengan tenang, Tuan Xia, apa maksud Anda? Xia Feng berkata, bukan apa-apa, hanya emosi. Song Bai Cheng berkata, lebih baik tidak mengungkapkan emosi, karena emosi itu sendiri tidak memiliki kekuatan, ia tidak dapat mengubah apapun. Xia Feng tertawa, wawasan Tuan Song sungguh unik, dan ada benarnya. Namun, saya, Xia Feng, bukanlah orang yang bimbang dan sentimental. Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Tuan Xia, Anda tidak diragukan lagi orang yang sangat kuat, dan kemampuan Anda telah melampaui semua orang yang saya kenal. Namun, bagaimanapun juga, Anda hanyalah manusia, dan kekuatan Anda selalu memiliki batas. Izinkan saya bertanya, ketika menghadapi kekuatan eksternal yang sangat kuat, bisakah Anda tetap melakukan ini sehingga tidak ada yang bisa memaksa Anda? Ada sedikit provokasi di mata Song Bai Cheng. Xia Feng mengangkat bahu sedikit. Tuan Song, apakah menurut Anda orang seperti saya perlu mempertimbangkan keinginan orang lain? Saya percaya segala sesuatu ada batasnya. Saya toleran terhadap orang dan benda, tetapi kesabaran saya ada batasnya. Jika seseorang atau sesuatu melampaui batasmu, apa yang akan kau lakukan? Haha. Aku mungkin punya banyak pilihan. Imigrasi mungkin salah satunya. Kurasa tidak akan sulit menemukan tempat yang cocok untukku di dunia ini. UEA, Argentina, Rusia, Swedia, Kanada, DLL. Kurasa selama aku menyebarkan berita, mereka akan mengirim orang untuk menghubungiku. Lagi pula, aku punya begitu banyak hal yang hanya bisa mereka impikan. Song Bai Cheng sedikit tersenyum, tetapi senyum itu lenyap ketika Xia Feng menyebutkan imigrasi. Memang, dengan bakat seperti Xia Feng, jika dia ingin berimigrasi,
Hampir tidak ada negara yang tidak mau menerimanya. Tidak semua negara di dunia adalah sekutu Amerika Serikat. Jika suatu negara menawarkan suaka politik kepada Snowden, si penyadap, pasti ada negara lain yang bersedia menerima Xia Feng. Terlebih lagi, teknologi yang dimiliki Xia Feng bernilai 1000 kali lipat daripada milik Snowden. Haha, kau sudah keterlaluan. Fan Yiming tampaknya merasakan ketegangan di antara keduanya dan segera turun tangan. Tuan Xia, silakan saja. Kami di sini hanya untuk tur, jadi tidak perlu mengganggu kami. Baiklah, Anda bisa melihat-lihat. Saya harus mulai bekerja. Xia Feng berjalan menuju area perakitan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua. Ini adalah konfrontasi langsung pertamanya dengan Song Baicheng dari Biro ZN, dan dia berhasil mengalahkannya. Melewati batas? Baiklah, saya akan meninggalkan Anda tanpa uang sepeser pun. Itu adalah sinyal Xia Feng kepada Song Baicheng. Banyak orang datang ke kafetaria untuk makan malam. Xia Feng duduk sendirian di meja, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Di mata para pekerja di gudang senjata Thunder Horse, ia praktis seperti raja. Terlebih lagi, raja ini tanpa geram. Ekspresi marah Xia Feng menjadi tontonan bagi Song Baicheng dan Fan Yiming, yang juga sedang makan di kafetaria. Dan Fan Fan juga ada di kafetaria, berbagi meja dengan Song Baicheng dan Fan Yiming. Fan Fan sebenarnya ingin makan sekamar dengan Xia Feng, tetapi hubungannya dengan Xia Feng tidak dapat diketahui oleh Song Baicheng dan kakeknya. Lagi pula, untuk waktu yang lama, hubungannya dengan Xia Feng harus tetap dirahasiakan, disembunyikan dari publik. Namun, ia tidak menyesalinya. Dia tampak sangat marah. Fan Yiming merendahkan suaranya. Tuan Song, apakah kita terlalu memaksanya? Song Baicheng berkata, saya hanya mengikuti perintah. Suka atau tidak, Anda harus memberi saya jawaban yang memuaskan dalam minggu ini. Xia Feng mengamati percakapan mereka dari sudut matanya, dan ia juga menafsirkan percakapan mereka dengan membaca bibir. Baiklah kalau begitu, kata Fan Yiming, menatap Fan Fan. Kau mendengarku? Kau harus cepat. Fan Fan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memulai proyek lain malam ini, mengumpulkan cairan tubuhnya. Dalam seminggu, aku bisa menghasilkan laporan penelitian yang faktual. Bagus sekali. Anda adalah bioteknologi terbaik di negeri ini. Saya percaya pada Anda, kata Song Baicheng. Fan Fan berkata, tapi kamera pengawas di lab saya harus dilepas. Tuan Xia membencinya. Dia bilang itu penyusup. Song Baicheng mengerutkan kening. Apakah dia yang meminta itu? Fan Fan berkata, tidak, aku yang menyarankannya. Tapi malam ini, kau tidak boleh membiarkan dia menyerahkan sampel seperti itu di bawah pengawasanmu. Jika kau bersikeras, pergilah dan yakinkan dia. Song Baicheng berpikir sejenak dan berkata, baiklah, malam ini saja. Semua percakapan ini tak luput dari kemampuan membaca gerak bibir Xia Feng, dan ia pun semakin jatuh cinta pada Fan Fan. Ding ling ling, ding ling ling,